Jadi kalau Alona kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang edukasi. Jadi kita mengajarkan orang untuk menjalankan marketing secara digital. Oke. Bentuknya berupa buku, berupa kursus online, berupa software marketing. Lalu kalau dropship aja kita adalah supplier produk custom, di mana orang bisa jualan produk seperti kaos, casing HP, topi, dengan desain suka-suka tanpa harus stok barang, modal besar. Kita kurang lebih sekarang ada sekitar 150.000, bilangnya dropshipper kita, atau kalau orang awam biasa bilang reseller. Karena dia nggak tahu aku stand up comedian juga. Jadi aku tuh mau bilang makasih juga sama Mbak Wina. Karena berkat Mbak Wina ya, kan namanya jadi komedian, entertainer lah ya di Indonesia itu, banyak orang terutama teman-teman waktu dulu bilang ya karirnya nggak sustain lah, uang datang dan hilang lah gitu. Jadi waktu itu aku dengan sadar minta bantuan Mbak Wina buat diberesin keuangan pribadiku. Lalu berkat itu kejadian sekitar 10-11 tahun yang lalu, dan sekarang walaupun udah nggak sama QM ya, sekarang karena QM udah nggak buka planner lagi ya buat ya udah nggak ada service planningnya. Cuma berkat itu aku jadi melek finansial, dan tahun kemarin dana pensiunku udah tercapai gitu. Gila gokil. Jadi seneng banget gitu. Kalau aku nggak ngerti apa-apa, mungkin aku akan habis buat yang menurut aku nggak produktif juga. Itu kita ketemu 2008 apa 2009 ya Dit ya. Tadi lu bilang dana pensiun lo tahun lalu tercapai. Tahun ini gimana Dit? Tahun ini saham pada berjatuhan ya. Minus ya. Jadi minus. Cuman aku kan targetku sebenarnya masih umur 40 ya. Kebetulan sudah kecapai tahun lalu. Jadi sekarang turun ya, paling turun 20%. Seharusnya sih market bounce lagi dan sekarang malah pengen belanja lebih banyak karena lagi murah juga sih. Seru saya di tiket sekarang. Kebetulan di tiket itu 95% tuh milenial sama zilenial populasinya. Jadi 84% milenial, 11% tuh udah zilenial, sudah ada di tempat kerja. Bahkan jadi lebih muda lagi ya Kang? Bahkan lebih muda lagi. Jadi sudah ketemu ya tiap hari ya ketemunya sama generasi inilah yang seru. Kalau dibilang umur 25 punya apa? Ya punya tim yang hebat. Tunggu, udah 25 belum? Belum lah, nanti 25 sekarang 25. Belum 25. Belum Radit. Masih unyu dia, masih unyu. Riko. Ya Bang. Kan minggu lalu baru puber. Lo boleh 25 sekarang nggak? Boleh langsung lo tambah nggak? Sekarang. Cuman nih Mbak, sebelum diserang saya tahu arah serangannya mau kemana. Saya dulu ke audiens bahwa secara digital saya branding dengan Ferrari. Tapi Ferrari yang ini dia nih yang bikin orang insecure tuh dia sebenarnya. Dia ternyata. Kasih saya waktu. Silakan. Ya Ferrari-nya itu disclaimer dulu, itu adalah cost marketing atau betul. Tapi jangan salah loh Mbak. Ingat nggak, saya tuh orang waktu datang ke QM, waktu masih ke QM, itu tuh saya orang yang paling pelit banget di perusahaan, di mana partner saya udah dapat dividen, Mbak Wina marahin saya, kamu kok nggak nikmatin dividen kamu, katanya kamu gila ya, gitu. Dan jujur aja saya beli Ferrari. Akhirnya ya sekarang mulai branding ya pakai mobil itu. Tapi balik lagi, betul, jangan dibanding-bandingkan, kan kebetulan saya mulainya pas SMP. Gue SMP lagi sibuk-sibuknya cacingan itu, udah nggak ada kegiatan lain. Gue kayaknya masih bawa matahari tinggal di Sulawesi. Umur 25 itu aku terus terang nggak punya apa-apa, nggak punya aset. Tapi sudah mulai merencanakan mau punya aset apa dalam berapa tahun dan instrumennya apa untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Wow. Jadi itu adalah masa-masa merancang gitu sebenarnya. Aku tuh udah cukup tahu bahwa harus siapin masa depan tuh dari cek buku pertama sebenarnya pas umur 21 tahun. Tapi instrumennya masih deposito saat itu. Karena taunya cuma itu gitu. Nah begitu ketemu QM dirapihin, baru tuh ada tergantung tujuannya, maka instrumennya ini gitu. Baru melek, baru ngerti gitu.
Dan terus terang sih waktu itu memang nggak punya apa-apa juga gitu. Dan itu lagi masa-masanya teman-teman, bener sih, masa-masanya teman-teman tuh udah mulai muncul tuh, udah mulai kayak sukses, udah mulai kelihatan perjuangannya. Waktu itu inget banget di Citos, lagi di Citos, terus ada teman SMA yang bilang, lu kerjanya apa sekarang? Oh, gue penulis. Nggak enak ya penulis, nggak bisa kayak gue, dia bilang. Nggak bisa kayak lu gimana gitu. Ya gue kan dari sales udah jadi direktur sales gitu. Gue punya tangga karir. Penulis nggak ada yang jadi direktur penulis. Wah, itu lumayan down tuh. pulang-pulang sedih juga gitu. Cuman ya berkat omongan dia ya, makin harus nyiapin lagi kan jadinya kan. Karena kita nggak pernah tahu masa depan kayak gimana. Nah, rasanya adalah ketakutan terhadap masa depan itu yang ngebuat aku sekarang tuh jadi sangat berhati-hati gitu untuk spending uang gitu. Karena kita tahu semua tuh pasti ada tujuannya gitu sih. Waktu adalah teman terbaik buat investasi sih. Aku beruntung banget untuk bisa mulai jauh di awal gitu. Karena hasilnya bisa aku nikmatin saat ini. Kalau uangnya berlebih nggak masalah, tapi kalau uangnya nggak berlebih nggak bisa. Kalau uangnya berlebih. Ya, kalau uangnya nggak berlebih ada prioritas yang lebih tinggi, misalnya punya rumah untuk tempat tinggal dulu, melunasi utang dulu, punya anaknya dulu, udah hamil baru menyiapkan dana pendidikan biasanya polanya. Tapi kalau Radit kan dia udah merancang itu jauh-jauh sebelumnya. Jadi banyak banget zaman dulu tuh waktu masih ada service planning yang masih muda-muda dan penghasilan lagi tinggi-tingginya ya disiapin aja karena mumpung lumbungnya lagi berproduksi gitu. Tadi kata kunci waktu adalah teman terbaik tuh penting banget karena kayak Riko mulainya dari SMP, Radit mulai investasi dari umur 21 walaupun waktu itu tahunnya cuma deposito, ya berarti kita mulainya dari sekarang gitu. Jangan menyesali oh harusnya aku mulainya dulu ya waktu SMP. Enggak, kita mulai dari sekarang karena kita akan memanen hasilnya itu 15 tahun dari sekarang. Aku lulus tuh pas jadi ketahuan lagi nih. Lulus itu pas lagi 97-98 tuh lagi seru-serunya tuh lulus S1 lagi Krismon. Yeah. Jadi memang anak-anak inilah anak aktivis kampus gitu ya. Jadi ikut rame-ramean aja gitu saat itu. Nah tapi saya udah mikirin bahwa kan nggak bisa kayak gitu. Jadi sebelum saya selesai kuliah pun bahkan gitu ya. Terus akhirnya memutuskan ngambil S2 saat itu sambil ngajar jadi dosen ya, terus ya, ngasih kursus-kursus karena saya lulusan matematika sebenarnya, jadi ngasih bimbel matematika gitu ya saat itu. Jadi itu yang dikerjain tuh buat paling tidak lagi ngerepotin orang tua untuk biaya S2, untuk memang dapat beasiswa tapi kan tetap harus hidup di Bandung waktu itu, harus hidup gitu ya karena bukan di kota asal. Jadi ya nyari duit sendiri ya. Di umur segitu tuh udah mulai mikirin gimana caranya paling tidak udah nggak ngerepotin, walaupun belum ada pekerjaan yang sifatnya tetap saat itu, tapi baru jadi dosen freelance gitu ya, ngajar gitu aja sih. Sampai akhirnya ketemu di usia segitu tuh ada konsultan, mulailah masuk dunia HR gitu sambil S2. Kalau dulu ngalamin kegelisahan yang kayak kok temen saya udah jauh lebih gede, udah lebih besar, saya pamer A, kok yang B pamer B yang lebih gede gitu. Sampai dapat kesimpulan bahwa wah ternyata sosial media itu memang tempat pamer, cuman kadar noranya aja yang beda. Gitu. Yang satu makanan, benar. Orang baik ngelihatnya sisinya nih makanan, wah bisa dapat referensi. Tapi yang nyinyir saya yang dulu mungkin wah dasar lo pamer makanan. Ntar yang satu lagi pamer traveling juga ada yang nyinyir, ada yang enggak, padahal bisa jadi referensi. Jadi sebenarnya zaman dulu banget sebelum kayak nyadarin bahwa wah itu nggak baik gitu, ya udah nggak bisa mengontrol diri, sampai akhirnya bisa ngontrol diri, ya sekarang lebih baik. Terus kalau kegalauan sekarang sih lebih ke, karena backgroundku kan di pengusaha, jadi ya kita mikirin gimana caranya supaya karyawan kita, staff kita tuh secara finansial juga nggak Senin Kamis gitu yang iya juga ya habis dapat gaji udah langsung habis gitu, karena pada akhirnya itu nggak sehat juga buat environment di corporate kita gitu. Sangat penting banget dan
kenapa saya bilang sangat penting ya, apalagi buat saya yang di tiket yang tadi populasinya aja udah 95% itu di generasi itu, dan mereka secara karir lebih cepat lah dibanding generasi-generasi yang lama gitu ya. Makanya tadi dibilang, bener nggak sih 26 udah bisa ada yang jadi VP di industri ini ada gitu, di industri ini ada, dan bener banget tadi dipengaruhi media sosial lah gitu dan lain-lain gitu, sehingga sebenarnya ini momentum, nggak boleh kehilangan momentum di usia ini untuk bisa melek finansial. Makanya saya dan teman-teman tim people-nya Tiket juga encourage, bahkan kita conduct beberapa program kaitannya dengan financial wellness untuk karyawan. Ya, banyak hal yang kita juga khawatirkan gitu ya. Apalagi kan sekarang karena semua serba mudah, ada yang tinggal klik udah bisa minjem duit cuma lewat klik doang gitu kan. Nah itu ya, itu bahaya di satu sisi, tapi di sisi lain memang mempermudah gitu. Nah kalau kita nggak, tim karyawan di Tiket dalam hal ini nggak melek secara finansial, bisa bahaya. Nanti teman-teman sekitarnya diteleponin orang-orang yang ngancem-ngancem tuh gitu kan, dan itu pernah kejadian kok gitu, kayak gitu. Jadi makanya perlu banget, dan thank you banget juga buat QM udah bantu saya dan tim di Tiket, udah memulai lah paling tidak sebelum pandemik. Cuman gara-gara ini juga bener kita juga agak stop sedikit nih gitu ya gerakannya, apalagi ya guys, industrinya Tiket seperti apa saat ini, industrinya travel seperti apa. Jadi ya kita jaga nahan-nahan juga gitu ya. Walaupun tetap kita lakukan online class tentang financial. Gue tuh penggemar filosofi stoik ya. Jadi kita fokus aja ke apa yang kita bisa ubah gitu, bukan ke apa yang kita nggak bisa ubah. Kalau kita ngelihat tetangga kita punya mobil baru dan bagus, ya nggak usah iri juga, nggak usah jadi kayak gue harus punya lebih bagus dari dia gitu. Ya fokus aja kita bisa ngapain, kita sukanya apa, mobil seperti apa yang value-nya tepat buat gue. Yang penting itu gitu, kita fokus aja ke diri kita sendiri. Temen promosi jabatan, ya udah bagus lah, hidup dia jadi lebih sejahtera gitu. Ya kita fokus balik lagi ke diri kita sendiri. Kita happy nggak di perusahaan kita sekarang? Bisa nggak kita punya tangga karir yang sama gitu loh? Semakin kita fokus ke dalam diri ketimbang kita ngelihat keluar dan berandai-andai, bermimpi, membanding-bandingkan, itu semakin bahaya buat kita. Karena buat gue 1 jam iri sama orang lain dan membicarakan orang lain, mending dipakai 1 jam buat jadi produktif gitu loh. Itu kan bikin konten. Iya, bikin konten. Nilai yang ditukar untuk melakukan hal lain, yang opportunity cost-nya itu tuh yang menurut gue tuh orang juga harus paham gitu. Opportunity cost ya. Iya, karena 1 jam yang kita pakai buat risau ya bisa kita pakai 1 jam buat produktif gitu. Menukar itu yang orang tuh kayaknya harus paham gitu. Nah sama menyematkan harga seseorang dari apa yang dia punya tuh buat gue selalu nggak cocok gitu. Kayak misalnya gue juga punya teman yang kayak gitu, baju dia ini gitu, keren banget baju lo, kalau nggak punya, itu buat gue tuh kayak sesuatu yang wah gue kayaknya nggak bisa deh ini untuk bareng-bareng menilai seseorang dari apa yang dia punya gitu. Jadi buat gue untuk dikelilingi orang-orang dengan pemahaman yang sama dan punya value yang sama lo juga, itu juga penting, karena banyak juga orang yang terjebak gara-gara pengen eksis di grup WA-nya, jadi harus memaksakan diri ngikutin standar orang gitu loh. Buat apa gitu? Lo happy juga enggak, lo berpura-pura jadi seseorang yang bukan diri lo sendiri gitu. Jadi pilihlah kebahagiaan kita gitu, pilih aja gitu. Kalau gue termasuk orang yang semua serba minimalis gitu, dalam artian ya baju gue ya cuman 3 warna gitu misalnya sehari-hari. Gue nggak merasa perlu membuktikan apapun gitu dengan punya merek yang berbagai macam gitu misalnya. Ya kelilingi aja diri kita dengan orang-orang yang kayak gitu sih. Itu kalau dari gue ya, itu jawaban seriusnya ya. Waktu itu gue pernah dalam waktu 3 bulan tuh benar-benar nggak kerja sama sekali. Gue meninggalkan kerjaan gue coba berantakan nggak ya gitu. Terus pada akhirnya gue ketemu di titik yang wah gue udah bosan banget ya, gue benar-benar nggak ngapa-ngapain gitu. Sampai akhirnya gue mengambil kesimpulan sekarang nih di umur yang sekarang, yang nggak tahu ntar kalau udah makin tua itu gue kayaknya tipe orang yang gue suka dengan bekerja gitu. Dan nggak bahagia ketika nggak bekerja. Cuman bedanya nanti kerjaan gue lebih mendevelop orang daripada kayak mengerjakan semua hal sendiri gitu. Kalau bisa dibilang pensiun,
Mungkin gue tipe orang yang nanti sampai tua gue tetap akan bekerja deh. Kayak gitu. Abis ini kan mau konsultasi sama Mbak Wina. Oke. Itu masalah pribadi banget. Iya dong. Soal keuangan apa percintaan? Aduh, berat masalah hidup gue. Keuangan, cinta sama keluarga. Oh, Lengkap lagi dia bilang. Aduh. Background gue sebagai seorang pengusaha itu memang konten-kontennya itu berupa edukasi untuk pengusaha untuk supaya mentalnya kuat. Gue selalu bilang bahwa ya udah lu gagal-gagal dulu aja supaya mental lu kuat. Kayak kita lagi latihan otot itu kan pertama kali ngangkat beban sakit, itu jadi nikmat. Nah, ketika jadi seorang pengusaha yang ingin survive bisnisnya, gagal itu kan pasti dialami setiap momen kan, mau itu usahanya kecil atau besar. Kalau udah terlalu sering ngalamin gagal, rasa gagal itu jadi suatu kenikmatan aja gitu. Contoh misalkan dulu gue sedih banget waktu gue pernah ditipu sama karyawan gue ngambil barang karena sistem di perusahaan gue belum beres. Gue sampai galau, merenung gitu. Tapi sekarang sedihnya kalau kayak gitu juga udah ketawa-tawa aja gitu. Malah gue menjadikan sebuah kesedihan gue tuh jadi hiburan. Contohnya misalkan gue pernah dulu waktu mulai kan usaha gue di rumah kecil gitu kan. Semua barang gue taruh di setiap titik kan. Kalau bisa di langit, gue taruh di langit tuh. Tapi kan nggak bisa. Nah, akhirnya gue mulailah taruh barang di WC. 1 bulan itu akhirnya setiap minggu karyawan gue kesurupan. Dan kenapa jadi horor tiba-tiba? Pas abis maghrib, Melenceng saudara-saudara. penulis juga ya. pas abis maghrib, gue ditegur sama karyawan gue yang kesurupan bilang bahwa jangan masukin barang lo ke kamar mandi katanya gitu loh. Terus akhirnya kamar mandinya gue bersihin, selesai. Artinya apa? Artinya kegagalan tuh mulai dari yang biasa sampai absurd tuh gitu loh. Sampai absurd. Dunia lain. Dunia lain. Untung waktu itu gue nggak berpikir untuk nyembuhin orang kesurupan, belum sampai level itu. Jadi ya. Kita jangan terjebak gitu ya oleh tadi yang dibilang sosial apa tadi namanya Mut? Social currency ya. Jangan terjebak oleh ngelihat orang lain gitu. Semua orang pasti punya balik lagi ya, kalau berkarir itu ada 2 hal yang diukur, ada performance sama potensial. Ya memang mungkin ada beberapa culture company yang masih melihat masa kerja dan lain-lain ya sebagai pertimbangan orang bisa berkarir. Tapi lately gitu ya, bahkan organisasi-organisasi yang dulu mungkin tidak kebayang gitu ya, di Kementerian Keuangan gitu ya, setelah Bu Sri Mulyani masuk itu keren-keren saya ngelihat anak-anaknya, karena beberapa kali juga ketemu sama diskusi sama teman-teman dari Kemenq juga udah berubah gitu ya. Jadi yang dilihat bukan lagi usia, yang dilihat itu bukan lagi title yang panjang di belakang nama gitu ya, tapi memang performance sama potensial. Plus yang harus juga mungkin di sini kalau saya ngomong ke teman-teman yang hadir di sini, kalian juga harus kelihatan, jangan jago, pinter tapi di belakang meja gitu, nggak pernah muncul. Jadi antara ada performance, potensial, sama harus eksis. Eksisnya bisa dengan cara memberanikan diri present atau di situasi take more responsibility. Nah ini kan jadi lu bisa kelihatan gitu bahwa lu beda sama orang yang lain gitu. Dan you define yourself tuh dari situ gitu, bukan dari ngeliatin tetangga sebelah atau ngeliatin temen yang tiba-tiba udah di level apa, enggak. Maksimalin potensial, kompetensi dinaikin gitu ya, performance dibagusin, plus building relation di internal penting, ke eksternal penting. Kan kadang-kadang mungkin karena udah mentok nggak bisa ngapa-ngapain, kadang-kadang perlu nyolek sebelah juga ya, siapa tahu bisa karirnya lebih baik. Itu juga jadi satu pilihan kan gitu ya. Kalau memang di tempat yang sekarang misalnya nggak bisa ngapa-ngapain, udah mentok, ya gue bisa naik kalau yang di atas gue pensiun. Dan pensiunnya masih 20 tahun lagi misalnya, kan ada tuh yang seperti itu. Nah itu mungkin saatnya juga harus mikirin membuka ke dunia luar gitu. Nah ini yang barangkali bisa jadi consideration. Makanya penting untuk bersosialisasi, artinya untuk bisa membuka relation, baik di internal tadi untuk kebutuhan supaya di internal juga bisa maju, di eksternal untuk memperluas cakrawala aja lah di luar supaya ketahuan
kira-kira gue ini seperti apa sih kalau bisa di luar nanti. Iya, dan itu menjadi katanya ciri kan ya, gitu ya, menjadi salah satu ciri generasi ini. Tapi kalau ngelihat Rico yang konsisten dengan segala macam upayanya ini kan sebenarnya nggak gitu juga gitu. Jadi pilihannya memang ada di kalian gitu. Kalau mau pindah-pindah ya silahkan pindah-pindah, tapi harus realize bahwa kita juga nggak respect ya sebagai HR nih ya, kita nggak respect orang yang rajin banget pindahnya gitu ya. Setiap tahun pindah gitu, setiap tahun pindah itu ya nggak bagus juga buat portofolio gitu. Oke. Ya, jadi kalau ditanya legacy, belum ada legacy apa-apa itu, ya. Jadi ya cuman, ya saya nggak yakin dalam setahun orang bisa bikin banyak hal gitu tiba-tiba gitu ya. Perlu berapa tahun buat Radit, perlu berapa tahun buat Rico di titik yang memang yang di-expect gitu ya. Nah, sama halnya juga di dunia kerja. Kalau di dunia kerja rajin-rajin pindah ya nggak bakalan bagus, dan kadang-kadang malah terjebak sendiri karena berdasarkan pengalaman ada juga yang datang gitu ya ke saya gitu, wah ternyata di market harga posisi saya udah segini ya, karena dia ngelihatnya hanya harganya gitu. Ya, kenapa saya cuma dapatnya 10 juta misalnya, di yang lain udah 16 juta gitu. Ya saya simple, kadang-kadang ya saya lihat juga kan potensinya segala macam. Ya kalau kalian ngerasa bahwa kalian sudah mau si level itu ya silakan, kalau di tiket nggak bisa ya udah kita mau. Dan akhirnya setelah memutuskan pindah misalnya menyesal sendiri karena ternyata culture-nya mungkin nggak sesuai gitu, dan there is always price gitu ya. Kalau harga naik pasti tanggung jawab juga nggak sama lah gitu. Benar. Itu yang ya, dan kesempatan belajarnya jangan-jangan malah hilang. Jadi benar-benar kerja nggak ada belajar. Kang Dudi, ada satu akun Instagram yang menurut aku menarik banget, People at Ticket. Itu apa sih Kang? Kok kayaknya aku jarang lihat HR sebuah perusahaan serius banget menampilkan apa yang sedang di-develop sama karyawannya. Menurut aku itu satu inovasi baru gitu. Baru tech company aja yang melakukan itu, dan kayaknya itu perlu dicontek untuk semua orang deh kayaknya Kang. Ya, People at Ticket itu Instagramnya timnya People-nya Ticket gitu ya. Dan ini memang salah satu cara kita juga kan balik lagi gitu ya. HR juga jangan jadi HR tradisional gitu ya. Umur boleh lewat tadi ya, tapi ya tetap kita beli loh. Itu cuman angka doang gitu ya. Dan saya pengen bahwa kita belajar HR itu mesti jadi kayak marketing gitu ya, belajar nge-branding company gitu ya, belajar bikin kegiatan. Jadi kalau teman-teman di sini misalnya follow People at Ticket bisa ngelihat apa sih yang benar kita lakukan, bikin konten ya, banyak konten-konten yang termasuk konten kita ulang tahun, kita bikin seru-seruan di Instagram seperti itu, sehingga orang lain melihat bahwa yes kita pengen kerja di Ticket paling nggak gitu ya, atau melihat bahwa ini perusahaan yang masih 100% Indonesia ini gitu ya, Ticket.com sampai hari ini masih 100% Indonesia, itu bisa bikin bangga Indonesia, bisa bikin pariwisata Indonesia ke depan lebih baik gitu. Ada stage-stage sendiri-sendiri gitu. Ya, ketika di usia ini mungkin sebel ketemu Lebaran, ditanya kapan punya jodoh gitu ya, dan lain-lain gitu. Itu kegalauan di situ, gajinya belum cukup buat ke sana. Di usia 30 udah punya jodoh, mau punya anak, belum punya rumah, kan kayak gitu tuh. Ya jadi ini muncul di setiap stage generation itu, usia tadi itu muncul gitu. Jadi nggak ada no matter your age lah ya, isu ini akan muncul. Isu ini akan tetap muncul terus. Isu ini akan muncul terus, dan caranya macam-macam gitu. Makanya penting banget kalau company itu punya punya culture atau punya budaya yang membangun open communication, trust, sehingga di internally kalau ada apa-apa enak aja bisa ngobrol gitu. Saya personal mungkin Wina tahu lah, saya punya Friday Q&A gitu ya. Sebenarnya itu untuk tadi menjawab kegalauan anak-anak yang nggak berani nanya langsung. Ya kadang-kadang kan anak-anak. Jadi caranya beda ya. Caranya beda. Zaman anak-anak dulu harus masukin suggestion box gitu gitu ya, gitu kayak gitu. Nah sekarang yang saya lakukan personally juga saya lakukan adalah tiap Jumat saya buka Q&A
Dan itu saya jawabnya nggak usah di tag orangnya, kan malu diantar gitu ya. Jadi bisa saya jawab, atau kalau terlalu personal saya langsung kontak aja orangnya. Dan everybody can talk with me easily gitu di sini untuk bisa membantu. Ya yang galau-galau itu banyak. Kadang-kadang cuman dipantunin aja selesai kan Win gitu. You know that. Oh no, dia akan mulai pantun Muti, hati-hati. Aku nggak siap membalas.